Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya, M. Natsir Konga. Sobat PPATK, sudah hadir Mas Fayota. Ini rekan kita yang sungguh luar biasa kinerjanya ya. Beliau ditunjuk oleh Kepala PPATK sebagai Ketua Panitia peringatan 21 tahun keberadaan rejim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Nah, Sobat PPATK, kita akan gali nih ke beliau. Dan Mas Fayota ini sarjana statistik, kemudian S2-nya Magister Ekonomi dari Universitas Trisakti. Gitu ya, Mas Fayota? Siap, Bang Fiu. Banyak nanti pembelajaran yang akan kita peroleh Sobat PPATK ya. Dalam 21 tahun keberadaan rejim anti pencucian uang ini, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Kemudian ya, bagaimana rejim ini bisa kokoh dan terus berkembang. Nanti kita akan tanya. Mungkin Mas Fayota bisa cerita nih ke Sobat PPATK untuk memperingati 21 tahun keberadaan rejim anti pencucian uang ini, apa saja yang akan kita lakukan. Dan sebenarnya rejim itu hanya tugas PPATK saja kah, atau memang bangsa ini turut terlibat di sana? Siap. Terima kasih Bang Fiu. Salam sehat untuk rekan-rekan dan Sobat PPATK semua. Terima kasih Bang Fiu atas kesempatan kami. Terima kasih Mas Fayota. Dari Pandawa, tim pelaksana gerakan 21 tahun rezim APU PPT Indonesia, Bang Fiu. Iya. Ini kesempatan yang sangat berharga buat kami. Pertama, kita memperkenalkan bahwa ada yang namanya Gerakan Nasional 21 tahun APU PPT Indonesia, yang sebenarnya ini sudah dilakukan sejak tahun 2002. Jadi ini setiap tahun kita lakukan, cuma memang eksposurnya ada yang sifatnya internal di kalangan PPATK saja, tapi sekarang sudah kita eskalasi lebih luas lagi, melibatkan seluruh stakeholder dalam rezim anti pencucian uang Indonesia. Jadi tidak hanya PPATK? Tidak hanya PPATK. Dan ini tidak hanya seremonial, tapi ini menjadi gerakan yang kita lakukan untuk menggerakkan baik itu yang sudah tergabung dalam rezim, apakah itu aparat penegak hukum, pihak pelapor kita, lembaga pengawas pengatur, serta yang tak kalah penting ini masyarakat yang menjadi motor penggerak bagaimana rezim ini akan menjadi efektif dirasakan oleh. Itu yang menarik itu Mas Fayota. Siap. Untuk di-share nanti ke Sobat PPATK. Siap. Silakan. Iya, Bang Fiu dan Sobat PPATK semua, tahun ini tidak terasa rezim APU PPT Indonesia sudah memasuki tahun ke-21. Artinya sudah lebih dari 2 dekade rezim ini berdiri sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. PPATK menjadi focal point untuk menggerakkan semua unsur, semua elemen yang ada di rezim ini. Dan kita di tahun 2021 ini terasa spesial, di tahun 2023 ini, karena kita mencoba mendorong tema yang berkaitan dengan green financial crime. Ini melanjutkan tema pada 2 dekade APU PPT tahun kemarin, Pak. Bang Fiu. Dan tapi titik beratnya di mana nih? Titik beratnya tahun ini kita lebih kepada bagaimana green financial crime ini lebih nyata, baik itu untuk kalangan akademisi, kalangan publik, dan juga untuk PPATK sendiri dalam melakukan tugasnya. Jadi nanti kita akan melakukan semacam beberapa kegiatan kompetisi dalam rangka GFC Innovation di sini untuk menggalang seluruh unsur-unsur elemen masyarakat dan juga tadi akademisi. Jadi kita kedepankan konsep pentaheliknya nih Pak. Termasuk pelajar juga ya? Termasuk pelajar. Kita akan adakan ada yang namanya AML, Anti Money Laundering Smart Competition. Ini kita akan undang pelajar siswa-siswi terbaik di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Jawa Barat. Dan mudah-mudahan juga nanti ada yang antusias di luar wilayah tersebut. Kita akan undang untuk bagaimana mereka memahami rezim ini lebih luas lagi. Tidak hanya sekedar menyaksikan pemberitaan di media, sehingga mereka bisa menimbulkan kesalahpahaman tentang pencucian uang ataupun pendanaan terorisme. Jadi mahasiswa di luar Jawa juga diajak untuk ikut terlibat? Sangat. Kita akan mengajak semua, dan kita sudah menyampaikan surat-surat kepada para universitas. Jadi rektor-rektor di universitas negeri, utamanya 26 universitas yang sudah bekerja sama dengan PPATK, kita akan undang mengikuti kompetisi debat. Dan itu kaitannya ini menarik nih, sebentar saya sampaikan ke Sobat PPATK nih Mas Fayota.
ini kesempatan besar nih buat Sobat PPATK. Karena Sobat PPATK itu Mas Payota ada dari mulai Sabang sampai Merauke, dari Papua, dan ini mereka aktif ya untuk memberikan masukan ke PPATK. Kalau kita lihat di medsos itu Sobat PPATK yang ada di timur, di tengah itu sampai ke barat Merauke di Sabang sana, itu luar biasa antusiasnya terhadap keberadaan PPATK. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih nih kepada Ketua Panitia yang sudah mengajak Sobat PPATK yang ada di Indonesia. Silakan lanjut Mas Payota. Iya, terima kasih Bang View. Jadi kita mencoba melakukan semacam amplifikasi kegiatan gerakan 21 tahun APU PPT ini tidak hanya eksposurnya internal ataupun dalam rezim. Jadi seperti kami sampaikan tadi, kita mencoba menggalakkan dari semua lini. Tadi dari siswa kita ajak, dari universitas kita ajak, bahkan para ahli-ahli IT, Bang View. Jadi ahli-ahli IT, baik itu yang masih bersekolah ataupun yang sudah praktisi, kita akan undang mereka untuk berkompetisi dalam anti money laundering hackathon. Di sini nanti ada isu terkait dengan green financial crime, terkait dengan isu bagaimana kita mencoba mendeteksi atau melakukan inovasi untuk mencegah adanya pencucian uang terkait dengan kontestasi pemilu nanti di 2024. Wah, cukup Jadi, menarik ini. kita akan undang talent-talent digital, nanti kita akan coba bangun semacam komunitas ya, dan ini akan kita manfaatkan untuk membuat rezim kita. Begitu Bang View. Luar biasa nih Mas Payota ya. Jadi memang di 21 tahun ini ingin melibatkan semua unsur masyarakat ya. Sangat. Dan yang nggak kalah penting ada yang menarik dan spesial Bang View. Kita juga mengundang para seniman. Seniman yang punya bakat terkait dengan seni ya. Kita undang bagaimana mereka mengkompos Mars rezim anti pencucian uang. Diperlombakan juga. Diperlombakan dan hadiahnya cukup luar biasa ya. Kita sudah sampaikan dalam sosial media kita dan harapan kita para seniman, musisi ya ini bisa terlibat, dan juga nanti kita akan undang juri profesional yang akan menilai Mars yang sudah masuk kepada tim Pandawa ini. Begitu Bang View. Nah ini Sobat PPATK menarik nih. Jadi Sobat PPATK bisa buka media sosial PPATK di YouTube, Instagram maupun Facebook ya. Twitter juga ada. Semua platform kita sampaikan informasi itu. Nah sekarang Mas Payota tadi sudah beberapa kali menyebut tim Pandawa. Tim Pandawa ini apa sebenarnya? Iya, menarik ini Bang View. Jadi salah satu yang spesial di 21 tahun gerakan APU PPT, kita mencoba mengedepankan para milenial dan pemuda-pemuda kita. Di PPATK 95% komposisi dari kepanitiaan untuk gerakan nasional ini adalah generasi Z. Jadi ya kelahirannya 90 tahun di tahun 90 ke atas Bang View. Kami sendiri ini ada sekitar 5 orang saja itu yang membantu untuk menjembatani ide-ide dari generasi milenial PPATK, generasi Z PPATK untuk dapat disinkronkan dengan program-program dari mitra-mitra kita, dari industri, lembaga pengawas pengatur, dan juga lembaga penegak hukum. Dan komposisi pegawai PPATK juga kebanyakan milenial dan 75% pegawai PPATK pun itu adalah milenial. Menambahkan nih Bang View, ada yang tadi kami kelupaan sampaikan bahwa kita ada yang spesial juga nih di tahun ini untuk menggalang para rekan-rekan yang memiliki kompetensi di bidang hukum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Kita bekerja sama dengan Ikatan Alumni Universitas Jember, Bang View, untuk melakukan yang namanya simulasi moot court. Jadi peradilan semu dalam rangka penanganan green financial crime. Jadi pencucian uang yang berkaitan dengan lingkungan hidup nanti akan kita coba bangun case-nya, kita akan simulasikan dan kita akan perlombakan dengan seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum seluruh Indonesia. Kami mengundang, nanti kita akan mulai di sekitar bulan Mei dan kita akan lakukan finalnya mudah-mudahan nanti pas 11 tahun ya ketika Undang-Undang 8 2010 itu terbit. Jadi sekitar di bulan November nanti. Jadi rangkaiannya ini sangat panjang. Sangat panjang ya. Jadi gerakan 21 tahun rezim APU PPT itu tidak hanya start dari bulan April tanggal 17, tapi sudah berlangsung sejak bulan Februari dan akan berakhir di sekitar bulan November nanti. Wah, luar biasa itu Mas Payota. Pekerjaannya cukup panjang. Panjang. Nah, tentu
Sobat PPATK ingin tahu nih, dari rangkaian kegiatan yang panjang tadi itu, apa goal yang diinginkan, yang diharapkan oleh tim Pandawa ini? Siap. Bang View dan sahabat PPATK yang kita cintai, kita melihat ke depan tantangan pencucian uang dan terorisme itu semakin berat. Yeah. Bapak Kepala PPATK, Bapak Ivan Yustia Pandana selalu menyampaikan bahwa era ke depan itu kita sudah tidak lagi menghadapi para pelaku kejahatan yang menyimpan uangnya langsung dalam industri keuangan. Tapi mereka sudah canggih sekali melibatkan instrumen-instrumen IT seperti sekarang metaverse, artificial intelligence, bahkan instrumen-instrumen terkait dengan cryptocurrency, NFT, Bitcoin, Ethereum dan lain-lain. Jadi semakin menjauhkan dari jangkauan kita, apalagi jangkauan industri keuangan konvensional. Mereka masuk ke lini-lini yang unregulated dan pengaturannya memang masih sangat lemah. Sehingga dituntut nih seluruh lini, seluruh stakeholder kita, baik itu dari pihak pelapor, dari penegak hukum, termasuk juga masyarakat. Karena masyarakat juga berperan penting untuk memberikan informasi terkait dengan pengaduan masyarakat kepada PPATK. Dari sanalah PPATK bisa menjalankan proses bisnisnya, mulai dari mengumpulkan data, informasi, menganalisis dan menyampaikan hasil analisisnya kepada penegak hukum. Nah, di sanalah dituntut nih, Bang View, kalau kita melakukan gerakan ini dengan menggalang seluruh stakeholder tadi termasuk masyarakat, kita harapkan input kita semakin baik. Keluaran kita juga ini semakin berkualitas sehingga penegak hukum itu dapat menangani perkara pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk juga proliferasi senjata musnah massal itu dengan lebih efektif lagi. Nah, mungkin saat ini kita masih ada beberapa isu, kita mengharapkan ke depan kita maju bersama. Kemudian untuk publik ini kita dorong engagement ya, sehingga mereka timbul kesadaran. Dari kesadaran itu timbul pemahaman dan nanti menjadi bagian dalam menguatkan rezim ini. Begitu Bang Vio. Luar biasa nih Mas Fayota ya. Jadi Sobat PPATK terus berkembang ini modus-modus operandi dari tindak pidana pencucian uang. Dan kalau tidak dari sekarang diantisipasi, maka kita akan kesulitan gitu ya. Sangat-sangat kesulitan. Nah, mungkin supaya Sobat PPATK kasih tahu gambaran sedikit seperti apa itu ke depannya. Tadi kan sudah Mas Fayota kasih clue ya. Ada metaverse yang akan berkembang ya, dan pelaku itu nanti juga tidak bersentuhan langsung ya, terhadap tindak pidana asal yang dia lakukan gitu ya. Lebih konkret nih, sedikit aja nih dikasih clue-nya Mas Fayota tuh bentuk kejahatan di masa depan tadi. Wah, ini pertanyaan paling berat ini Bang Vio. Biar dapat pencerahan sedikit. Ini perlu menjadi atensi kita bersama. Jadi Sobat PPATK, kita ketika 20 tahun lalu tidak pernah bisa memprediksi kondisi saat ini. Termasuk juga kita saat ini tidak bisa memprediksi bagaimana dan apa yang akan terjadi di 20 tahun ke depan. Tapi yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita memahami perubahan kondisi itu, melakukan adaptasi penyesuaian, sehingga kejahatan pencucian uang dan modus yang beragam tadi dapat selalu kita ikuti. Oleh karenanya PPATK, penegak hukum, dan seluruh stakeholder kita, termasuk juga industri, kita selalu kuatkan kapabilitasnya. Kita memiliki instrumen untuk mengukur atau memetakan resikonya. Ini menjadi potret bagaimana perkembangan dari modus-modus pencucian uang dan pendanaan terorisme tadi, Bang Vio. Dan di sisi lain, kita juga punya ukuran menilai bagaimana efektivitas kinerja di semua lini. Nah, inilah yang menjadi patokan kita, bagaimana modus-modus tadi dapat kita tangani ataukah tidak. Begitu Bang Vio. Jadi intinya PPATK, penegak hukum ya, penyidik, stakeholder lainnya itu terus harus belajar ya. Terus harus belajar. Karena terus pula perkembangan itu terjadi. Kalau nggak diantisipasi ya akan bahaya dan mengancam integritas dan stabilitas keuangan negara kita. Luar biasa ya Mas Fayota, dan mungkin Mas Fayota bisa juga kasih pencerahan kepada Sobat PPATK. Selain tadi ya deretan panjang kegiatan untuk melibatkan seluruh stakeholder masyarakat tadi, apalagi nih yang dilakukan oleh tim Pandawa ya untuk menggerakkan seluruh kekuatan yang ada di tengah-tengah kita dan tengah masyarakat. Siap, terima kasih Bang Vio. Sobat PPATK, kita ingin ke depan
rezim dan sistem terkait dengan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme ini semakin kuat. Tidak hanya kuat, tapi dia efektif, Bang Vio. Dan ukuran efektif ataupun kuatnya ini tidak hanya didasarkan kepada ekspektasi saja, tapi berdasarkan ukuran yang sifatnya objektif. Nah, ukuran objektif tadi kami sudah sampaikan bahwa kita memetakan bagaimana konteks perkembangan resikonya, bagaimana upaya-upaya kita untuk memitigasi resikonya, karena sekarang kita berhadapan dengan era yang sudah semakin sulit untuk ditebak. Ada istilahnya Stephen Meyer itu, istilahnya kita sudah masuk ke era BANI, Bang View. BANI itu kepanjangan dari brittleness, anxious, kemudian non-linearity, dan incomprehensibility. Jadi brittleness itu artinya kita ada pada era yang rapuh, sangat rapuh. Kenapa rapuh? Artinya setiap kebijakan itu akan muncul dengan mudah antitesis dari kebijakan tersebut. Sehingga kalau kita lihat sekarang cepat sekali perubahan kebijakan, dan itu pun akan berdampak terhadap bagaimana perilaku semua masyarakat kita, yang juga nanti akan berdampak terhadap bagaimana perkembangan modus dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kalau dulu kita belum pernah mengenal istilah cryptocurrency, karena sekarang sudah banyak yang menggunakan itu, baik itu untuk kegiatan-kegiatan yang positif, bahkan kegiatan yang berkaitan dengan illegal activities, ya, kegiatan ilegal. Nah, ini juga harus kita ikuti. Itu salah satu bentuk kebijakan yang rapuh tadi. Kemudian yang kedua, anxious. Ini masyarakat kita tuh mudah berada dalam kecemasan. Seperti kemarin kita berada dalam fase COVID tuh, Bang View. Jadi rasa cemas itu muncul. Narasi-narasi wait and see kalau dalam pelaku bisnis itu juga muncul. Nah, ini juga yang kita hadapi ke depan. Kemudian non-linearity. Semuanya tidak bisa kita tebak. Kalaupun kita pelajari secara kuantitatif, kalau kita kuatkan A, maka B akan kuat juga. Belum tentu. Jadi hal-hal kecil itu bisa berdampak besar. Bahkan sebaliknya, hal-hal yang kita duga berperan besar atau berkontribusi besar, nanti belum tentu dalam implementasinya itu memberikan dampak besar bagi program-program kita. Oleh karena kita harus peka. Jadi tidak boleh mengabaikan hal-hal kecil dalam konteks risiko ataupun penanganan, memitigasi risiko modus-modus pencucian uang, Bang View. Nah, terakhir Bang View, terakhir adalah incomprehensibility. Ini kegagalan dalam memahami resiko, ya. Nah, ini yang kita harapkan jangan sampai terjadi, Bang View. Maka karena dari itu harus dilakukan secara terus. Iya. Riset, benar sekali. Termasuk juga masyarakat kita harus sering kita lakukan edukasi. Makanya sekarang di PPATK melakukan reorganisasi, kita tidak hanya punya pasukan Bang View untuk melakukan sosialisasi kepada media, ya, tapi kita juga punya sekarang punya organ baru yang namanya Pusat Pemberdayaan Kemitraan, Bang View. Nah, ini juga menggalang seluruh stakeholder kita, ya, baik itu akademisi, ya, kemudian masyarakat, termasuk juga tadi pelajar-pelajar kita, ya, untuk mereka juga berperan proaktif nih dalam mendukung penguatan rezim ini agar lebih baik lagi ke depan. Kecemasan. Nah, ini sesuatu yang menarik nih, Mas Bayota. Apa kaitannya kecemasan yang terjadi di tengah masyarakat dengan tindak pidana pencucian uang? Ya, ini menarik sekali Bang View dan Sobat PPATK kalau sudah berbicara bagaimana pengaruh dari kecemasan ini berdampak terhadap perkembangan behavior dari pencucian uang. Nah, masyarakat kita sekarang tidak bisa melihat perkembangan teknologi itu secara lebih objektif lagi, Bang View. Teman-teman PPATK, Sobat PPATK, kalau kita lihat belakangan, ini banyak yang tergiur, Bang View, terkait dengan robot trading misalkan. Kemudian investasi menjanjikan return yang sangat tinggi, tidak sesuai lagi dengan logika gitu kan. Menabung sekian miliar rupiah, kemudian bulan ke depan sudah bertambah 2 kali lipat, dan akhirnya banyak yang tertipu karena menggunakan konsep skema Ponzi. Nah, ini yang salah satu membuat mereka tidak jernih lagi berpikir dalam melakukan aktivitas ekonominya, Bang View. Iya, itu memang yang perlu terus kita edukasi nih. Benar sekali, masyarakat secara luas, karena dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, itu skema Ponzi yang Mas Bayota tadi itu nggak hilang, malah bertambah, ya, malah berkembang gitu. Dan laporan polisi itu banyak sekali terkait dengan penipuan. Nah, platformnya bisa tadi, ya, robot trading, benar sekali, koperasi, benar sekali, simpan pinjam, ya kan.
Nah inilah kita sangat beruntung ini dengan adanya tim pendakwah yang melihat ya Sobat PPATK apa nih yang tengah terjadi di masyarakat. Lalu mereka ya teman-teman kita semua di ada PPATK ini merangkum ya apa nih langkah selanjutnya agar kita semua Sobat PPATK dan masyarakat Indonesia itu terhindar dari tindak pidana pencucian uang dan korban dari pelaku kejahatan. Setuju Bang View. Nah, mungkin juga saya dengar tim pendakwah ini juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangan melupakan pahlawan ya yang telah membangun negara kita ini bisa sebesar sekarang. Nah untuk itu apa nih yang dilakukan oleh Panitia HUT 21 tahun keberadaan rejim anti pencucian uang? Benar sekali Bang View. Sobat PPATK, 21 tahun Gerakan Nasional APU PPT Indonesia ini merupakan kerja keras yang tidak singkat. Yeah. Sudah banyak yang berkontribusi Bang View. Betul. Mulai dari Kepala PPATK yang pertama ya, Bapak Yunus Hussein dan tim, kemudian sampai dengan Pak Ivan sekarang, itu sudah cukup banyak di internal PPATK juga yang sudah purna bakti, bahkan yang sudah wafat. Dan kembali kepada... Dan di luar itu juga banyak stakeholder kita yang sudah berkontribusi. Oleh karena ada dua yang kita lakukan Bang View. Yang pertama adalah kita akan melakukan penghormatan ke Taman Makam Pahlawan. Insya Allah akan kita lakukan pada 17 April nanti dengan Inspektur Upacara langsung Bapak Kemenko Polhukam. Pak Menko Polhukam selaku Ketua Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dihadiri seluruh pimpinan dari ketua dan juga anggota Komite TPPU dan juga stakeholder terkait, termasuk juga insan-insan PPATK. Kita akan hadir melakukan ziarah ke makam-makam pahlawan, kemudian kita lanjutkan kepada pimpinan yang juga sudah mendahului kita di beberapa taman makam. Kemudian yang kedua, kita akan lakukan pemberian apresiasi Bang View. Kita akan ada namanya Sarasehan Kebangsaan, kita akan memberikan anugerah kepada insan-insan yang sudah berkontribusi untuk kemajuan rezim anti pencucian uang di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penanganan green financial crime. Oleh karena kami mengajak nanti mulai bulan Mei, insya Allah Bang View dan Sobat PPATK, kita akan melaunch bagaimana mekanisme terkait dengan anugerah terkait dengan GFC. Dan juga kami juga kemarin sudah memulai di awal melakukan semacam Innovathon. Innovathon ini merupakan kompetisi inovasi untuk menumbuh kembangkan gairah semangat teman-teman milenial. Ini masih di ruang lingkup PPATK untuk mendorong agar PPATK dapat menuntaskan PR-PR yang berkaitan dengan tugasnya dalam mencegah dan memberantas TPPU di Indonesia. Nah ini juga untuk pencerahan buat kalangan akademisi ataupun masyarakat juga ya secara luas, dilakukan juga tuh berbagai macam seminar baik nasional maupun internasional. Benar sekali Bang View. Nah ini Sobat PPATK perlu tahu juga tuh Mas Payota. Siap Bang View dan Sobat PPATK, kami juga berencana tanggal 17 pada Senin nanti, setelah kita melakukan upacara penghormatan di Taman Makam Pahlawan, kita akan melakukan seminar internasional. Ini merupakan follow up juga terkait dengan action plan menuju keanggotaan kita sebagai negara anggota G20 yang belum menjadi member FATF ya. Mudah-mudahan action plan ini, seminar internasional ini dapat menumbuhkan semacam komitmen sinergi yang lebih konkret, baik itu dari penegak hukum, dari lembaga pengawas pengatur, dari seluruh pihak pelapor, dan juga termasuk PPATK dan masyarakat, agar mengawal beberapa isu yang masih menjadi perhatian dalam proses keanggotaan kita di FATF nanti, Bapak. Nah, pembicaranya siapa aja tuh, Mas Payota? Nah, karena ini yang namanya seminar internasional, kita mengundang pembicara dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, alhamdulillah sudah konfirmasi dari UNODC, dari Embassy Amerika ya. Kemudian juga ada dari FIU luar negeri ya. FIU itu apa itu? Financial Intelligence Unit negara lain. Jadi semacam PPATK-nya yang ada di luar negeri. Jadi kita juga mengundang perwakilan dari Egmont ya. Itu kumpulan dari FIU yang ada di seluruh dunia. Terakhir nih Mas Payota,
sebagai penutup, apa yang bisa disampaikan kepada Sobat PPATK? Baik Bang View dan Sobat PPATK semua, kembali 21 tahun Gerakan Nasional APU PPT Indonesia ini bukan seremonial belaka. Jadi ini kami mengharapkan kontribusi aktif, partisipasi semua elemen dari rezim APU PPT, termasuk juga masyarakat dan media massa. Karena kita ingin gerakan-gerakan ini berdampak dan terekspos, sehingga seluruh elemen dapat melakukan sesuai dengan bidang masing-masing. Penegak hukum semakin efektif menangani green financial crime, karena ini penting menjadi warisan buat kehidupan dan kebersinambungan pembangunan kita ke depan ya. Kemudian pihak pelapor juga semakin concern tidak hanya untuk tindak pidana terkait dengan korupsi narkotika semata, tapi terkait dengan green financial crime juga perlu menjadi atensi. Dan yang lebih besar lagi ya tadi publik kita mengharapkan mereka semakin sadar, semakin paham, menjadi bagian dari rezim ini agar ke depan Indonesia semakin maju, bebas dari pencucian uang, bebas dari pendanaan terorisme. Demikian Bang. Terima kasih Mas Payota atas penjelasan yang disampaikan ya. Cukup memberikan informasi ya buat Sobat PPATK atas keberadaan rejim anti pencucian uang di Indonesia. Semoga semangat yang ditanamkan yang akan dikembangkan oleh tim Pandawa ini terus bisa bergulir. Amin, ya. amin Bang. Mas Payota. Oke Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?